Rencana terakhir adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengatakan jika trotoar tidak hanya untuk para pejalan kaki, karena trotoar juga memiliki fungsi lebih dari satu. Dan jangan sampai kita berpikir trotoar harus steril. Dari para pedagang kaki lima, ini menjadi topik pembicaraan di media sosial. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Nah, bagaimana dari analisis koalisi atau masyarakat? Sudah bergabung bersama dengan saya adalah pendiri dari Koalisi Pejalan Kaki, Bang Alfred Sitorus. Selamat pagi, Bang Alfred. Ya, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya ingin melihat dari perspektif masyarakat. Ya. Anda setuju kalau PKL sekarang diberikan tempat di trotoar? Untuk posisi saat ini bukan bicara setuju atau tidak setuju. Tapi kita bicara bahwa masih ada nggak regulasi yang masih tumpang tindih terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan memberikan ruang bagi PKL. Jadi di situ sebenarnya lebih awal harus kita duduk bersama untuk membedah semua aturan-aturan dari mulai Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan. Jadi sebenarnya dua induk undang-undang ini sebenarnya menjadi aturan yang memang mengikat itu di jalan raya, karena itu menjadi dasar awal. Kalau kita berada di jalan raya, sebenarnya undang-undang ini sebenarnya yang memang yang menjadi acuan. Yang menjadi acuan dari Pemprov DKI Jakarta adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan penyediaan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Kan itu ya. Saya sudah terhubung Mas ternyata dengan Pak Hari, Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta. Selamat siang Pak Hari. Selamat pagi menjelang siang gitu. Ya, terima kasih Pak Hari telah bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, saya ingin mendengarkan dari Anda atau pasal apa yang menjadi acuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan wacana memberikan ruang bagi PKL di trotoar? Ya. Jadi gini, kalau kita bicara masalah fungsi trotoar, memang tadi betul apa yang dikatakan Pak Alfred, menurut undang-undang memang itu hanya si pejalan kaki. Jadi kalau kita melihat ke depan, itu kan kita di Jakarta sendiri kan baru merevitalisasi trotoar itu dari 1,5 itu menjadi 4 bahkan 6 sampai 7 meter. Jadi secara fungsi fungsi jalan, pejalan kaki itu merasa nyaman gitu kan. Yang dulunya memang hanya 1,5. Memang kalau kita bicara aturan minimal 1,5. Ya, untuk pejalan kaki kan Pak, bukan untuk para pedagang, berarti kan? Bukan, untuk pejalan kaki. Trotoar itu memang fungsinya untuk pejalan kaki, bukan untuk trotoar ya. Minimal 1,5 gitu kan. Nah, dengan konsep yang ke depan yang Pak Gubernur inginkan itu, ke depan itu fungsi yang pertama dari complete street itu adalah fungsi utama adalah untuk pejalan kaki. Yang kedua adalah untuk kendaraan yang emisinya rendah, zero polutan, ya seperti sepeda listrik, motor listrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk kendaraan umum. Yang terakhir baru untuk mobil pribadi. Makanya diarahkan ke depan kalau kita untuk memperbesar trotoar itu untuk kenyamanan pejalan kaki yang nantinya akan terintegrasi di angkutan umum. Memang arahnya nanti diarahkan ke angkutan umum. Nah, berkaitan dengan PKL yang sekarang marak ini, tentunya kan kita juga bicara undang-undang dan kita bicara juga dengan peraturan Kementerian PU. Bahwasanya apabila di sana itu hak pejalan kaki sudah diakomodir, ada space ruang kosong, itu bisa nanti kita desain untuk PKL, tapi PKL yang bagaimana harusnya yang PKL yang ramah lingkungan tentunya. Demikian. Berarti Pemprov DKI hanya akan memberikan ruang PKL berjualan di trotoar yang sudah lebarnya lebih dari 2 meter, seperti itu Pak? Ya, itu memang baru kita desain ya kajiannya. Itu memang tidak bisa namanya pejalan kaki itu diokupansi dengan trotoar, dengan PKL. Bahwasanya hak pejalan kaki kita utamakan dulu, utamakan dulu. Gitu. Jadi tentunya PKL ini sendiri ya kalau memang space-nya nggak ada ya memang harus minggir gitu. Bang Alfred gimana Bang tanggapannya? Jadi Bang prioritas adalah pejalan kaki. Ya karena memang aturannya menyatakan demikian ya. Jadi saya kira tumpang tindih aturan ini yang sebetulnya harus dibedah dulu sama-sama. Jangan sampai kejadian berulang seperti kasus Tanah Abang yang memang
semua energi kita terfokus ke sana sebelumnya gitu ya. Mana saja aturan yang tumpang tindih sekarang? Ya tadi ada undang-undang, ada Permen PU yang menjadi acuannya, terus ada beberapa lagi yang perpres yang disebutkan oleh Pak Gubernur sebelumnya. Saya kira ini harus juga kita edukasi masyarakat atau publik agar lebih paham terkait dengan ruang-ruang publik di mana masyarakat juga jangan kita jadikan sebagai alat bahwa masyarakat yang memang butuh hidup boleh melanggar aturan. Harusnya tidak. Kita harus mengedukasi masyarakat, baik itu PKL, baik itu pejalan kaki, baik itu pengendara, baik itu para pesepeda, untuk lebih mengenal sebenarnya aturan-aturannya itu sebenarnya apa yang memang boleh, apa yang tidak boleh. Berarti dengan aturan sekarang, apakah boleh PKL berada di trotoar? Kalau kami melihat masih ada tumpang tindih regulasi aturan. Jadi saya kira ini perlu dikaji seperti yang disebut Pak Kadis tadi. Itu masih ada kajiannya. Saya kira dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin publik harus juga mengetahui sebenarnya kajian yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu seperti apa untuk bisa publik mengetahui. Oke, Pak Hari, bagaimana dengan tumpang tindih aturan, Pak? Dengan aturan yang sekarang dipercaya oleh Bang Alfred dari koalisi bahwa tidak ada satupun aturan yang memperbolehkan PKL berada di trotoar. Ya, jadi justru sekarang kita lagi membuat kajian roadmap. Sekarang kan kita lagi buat peta rencana induk trotoar. Jadi di mana pengembangan trotoar itu yang dulunya 1,5 kita kembangkan menjadi lebih dari 1,5, yang di mana di situ nanti akan memberi ruang kenyamanan bagi pejalan kaki. Nah, tentunya kita akan petakan juga ada ruang jalan, ada ruang jalan yang memang tidak bisa kita besarkan trotoarnya karena memang kondisi wilayahnya. Ada juga yang memang yang bisa kita kembangkan. Nah, tentunya yang bisa kita kembangkan itulah menjadi kajian kita. Dan kalau yang tidak bisa dikembangkan, kalau memang space-nya di situ memang hanya 1,5 berarti itu hanya pejalan kaki gitu. Tapi kalau yang ruang wilayahnya yang bisa dikembangkan Tamrin Sudirman, rencana di MT Haryono Gatot-Subroto, kemudian ada Rasuna Said dan lain sebagainya, itu kita kembangkan bisa lebih dari 1,5. Tentunya yang menjadi kajian kita, ini kita jadi akan petakan dulu. Jadi per masing-masing wilayah kondisinya beda-beda gitu, demikian. Oke, baik Pak. Tetapi untuk kemudian setelah dikembangkan menjadi lebih lebar, menempatkan PKL di dalam atau di atas trotoar kan menjadi sebuah rencana dari Pemprov DKI Jakarta yang sekarang belum ada aturannya, bahkan kemudian sudah diatur setingkat undang-undang dengan undang-undang jalan. Apakah kemudian perlu merevisi undang-undang ini bersama dengan DPR? Saya nantikan jawaban Pak Hari. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Ya, akan saya lanjutkan. Benarkah kemudian jika Pemprov DKI Jakarta mempunyai niat seperti itu akan menabrak setidaknya dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Undang-Undang Jalan, Bang Alfred? Jadi yang kami lihat adalah dari pandangan hukum yang lain bahwa ada dua undang-undang ini yang memang masih belum selaras dengan Permen PU. Undang-undang apa? Jalan? Undang-undang tentang Jalan tahun 2000 nomor 38 tahun 2004 dan juga Undang-undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan yang menyebutkan jalan. Bahwa trotoar adalah setiap pejalan kaki berhak atas ketersediaan trotoar tadi. Iya, tapi kan bukan atas luasnya trotoar yang disediakan. Bukan, berhak atas ketersediaan trotoar dan juga penyeberangan. Jadi di situ kami belum melihat ada untuk kebutuhan PKL di sana. PKL penempatannya. Nah, di situ belum terlihat. Jadi kami masih berpegangan dengan itu karena undang-undang itu yang menjadi acuan kita di jalan raya bersama-sama. Oke. Pak Hari masih bergabung bersama dengan saya? Ya, gimana? Ya, Pak Hari, apakah kemudian rencana dari Pemprov DKI Jakarta dengan kajian ini akan menabrak undang-undang yang ada, Pak? Ya, tentunya kalau kita bikin aturan juga kita nggak mau juga menabrak aturan undang-undang. Tentunya kan kita harus jalan gitu. Namun kan nanti ada bicara kita klausul gitu kan. Kalau kita lihat di negara-negara lain, negara maju itu, kalau kita berjalan kaki dengan seperti kayak Tamrin Sudirman, ya, sekitar hampir 5-8 kilo. Kita jalan terus udah nyaman. Cuman di situ kan kita jadi nggak ngelihat ada kayak semacam fast food minuman atau apa gitu. Sebetulnya itu hanya melengkapi kenyamanan pejalan kaki gitu. Jangan sampai ada ruang space yang harusnya bisa dipakai tapi tidak digunakan, namun tidak mengganggu. Jadi aturan mainnya begitu. Jadi bisa digunakan. Jadi intinya supaya pejalan kaki pun juga nyaman gitu. Sepanjang jauh perjalanan dia tidak menemui satu pedagang pun, katakan demikian. Nah, ini yang lagi diisinya ada di inisiasi dari Pak Gubernur. Ini pun juga baru kita kaji nih. Apakah memang demikian sesuai dengan kayak di negara-negara yang lain gitu loh. Gitu. Oke, di luar dari aturan, Mas, sebenarnya semangat dari Pemprov DKI Jakarta kan memberikan kenyamanan lebih untuk pejalan kaki. Berarti bukan berarti semerta-merta diinvasi oleh para pedagang. Jadi gini, kalau kita lihat kondisi existing saat ini,
di Jakarta itu ada yang namanya lokasi binaannya Pemprov DKI Jakarta dan lokasi sementaranya Pemprov DKI Jakarta yang dibina oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan keberadaannya mereka semua ada di atas trotoar. Dan itu sangat tidak memberikan ruang bagi pejalan kaki. Jadi hampir full 100% diambil oleh pedagang kaki lima dan itu dibikin semi permanen. Dan apakah itu kemudian memberikan kenyamanan lebih seperti kata Pak Hari? Ya, bagi pejalan kaki rata-rata semua di lokasi yang ada lokasi binaannya Pemprov DKI Jakarta itu pejalan kaki rata-rata semua di jalan raya berjalannya. Dan itu kalau tertabrak pejalan kaki yang salah, bukan pengendara. Karena apa? Mereka berjalan di atas jalan raya. Berarti bukan di trotoar. anda tidak yakin semangat ini akan ditularkan dengan bentuk aksi yang teratur bagi para... Saya kira saya berharap Pak Kadis ya dengan jajarannya bisa membuat inovasi lain, misalkan mendagih ruang gedung, ya, agar memberikan space bagi PKL misalkan 5% atau 7% ya, yang pada saat nanti di mana gedung itu mau memperpanjang IMB gitu ya. Jadi nanti berarti ya bukan di trotoar. Bukan di trotoar juga gitu, tapi benefitnya si pihak gedung itu ya bisa mungkin pajaknya dikurangi atau seperti apa karena gedung sudah merelakan buat PKL terus mereka dapat apa. Tapi kalau dari argumen Pemprov kan ada juga di negara-negara maju yang pariwisatanya juga cukup menarik karena banyak PKL di sepanjang jalur-jalur yang cukup terkenal kan. Betul, begitu. Maksud saya gini, apa yang disampaikan Pak Gubernur dengan Pak Kepala Dinas Bina Marga itu sesuatu yang positif, tapi jangan sampai tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa jangan sampai ini kita mengeluarkan sebuah kebijakan juga melanggar aturan di atasnya. Oke, baik. Jadi itu yang paling kami tekankan di situ dari koalisi. Oke, Pak Hari terakhir untuk closing statement Pak, jadi apa langkah selanjutnya dari wacana ini? Ya betul, jadi memang betul. Jadi seperti Pak Alfred bilang tadi, itu kan kondisi existing sekarang kan banyak trotoar yang diokupansi oleh PKL. Jadi justru kita itu sekarang mau menuju menata wajah baru Jakarta dengan kita memperlebar trotoar, memberi ruang kenyamanan bagi pejalan kaki, dan kita juga memberikan kelengkapan fasilitas. Kan di situ ada peneduh, ada nanti wayfinding, ada signage, maupun ada street furniture atau semacam bangku untuk duduk. Nah nantinya ada semacam untuk ya itu tadi yang bisa dinikmati si pejalan kaki. Nah yang kira-kira yang tadi saya sampaikan di depan, yang trotoar yang memang tidak bisa dipakai untuk PKL tentunya akan kita ya istilahnya semacam kita tertibkan lah, dan artinya kan kita rapikan gitu loh, jangan sampai nanti yang kondisi existing ini justru ini yang menjadi menata wajah baru Jakarta ini dengan trotoar yang bagus tapi bisa mengakomodir. Terima kasih Pak Hari, Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI.